Bayangkan dirimu terjebak dalam gua gelap di tengah gunung, tanpa sinyal, tanpa jalan keluar, dan tanpa siapapun yang tahu keberadaanmu. Tidak ada alat, tidak ada bantuan, hanya harapan yang menggantung pada langit dan iman yang tersisa di dalam dada. Dalam detik-detik genting seperti itu, apa yang bisa menyelamatkanmu? Inilah kisah 3 orang saleh yang terjebak di dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Pada suatu masa yang telah berlalu jauh, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang lelaki saleh yang hidup di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai tauhid. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Namun dalam perjalanan hidupnya, mereka pernah mengalami ujian yang luar biasa. Sebuah momen yang mengajarkan bahwa amal saleh yang ikhlas karena Allah dapat menjadi sebab datangnya pertolongan dalam kesempitan. Hari itu, ketiga orang tersebut memulai perjalanan jauh melintasi padang dan bukit, mungkin untuk berdagang, mungkin juga untuk tujuan lainnya. Ketika malam mulai turun dan kegelapan menyelimuti alam, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Di antara lekukan kaki gunung, mereka menemukan sebuah gua yang cukup dalam dan teduh. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalamnya untuk beristirahat dan menghindari dinginnya malam. Namun, takdir Allah berjalan di luar jangkauan manusia. Tiba-tiba, dari atas bukit, sebuah batu besar tergelincir dan menutup rapat mulut gua. Cahaya yang tadinya samar kini benar-benar tertutup dan jalan keluar terhalang sepenuhnya. Mereka mencoba menggerakkan batu tersebut, namun sia-sia. Batu itu sangat besar dan berat. Rasa panik mulai merayapi hati mereka. Dalam kondisi gelap gulita, terperangkap tanpa pertolongan. Mereka sadar bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat berharap. Maka mereka bermusyawarah dan sepakat untuk memohon pertolongan Allah melalui amal saleh yang mereka lakukan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih duniawi. Doa orang pertama, bakti kepada orang tua. Orang pertama berkata, "Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang telah lanjut usia. Setiap malam, sebelum siapapun dalam keluargaku, baik istri maupun anak-anakku, aku pastikan bahwa aku menyajikan minuman untuk mereka terlebih dahulu. Itu adalah bentuk baktiku kepada mereka. Suatu hari, aku pergi jauh mencari kayu bakar. Perjalananku sangat jauh hingga aku kembali larut malam. Saat aku tiba, aku membawa minuman seperti biasa. Namun kudapati mereka telah tertidur. Dengan penuh kasih sayang dan hormat, ia tidak ingin membangunkan orang tuanya. Ia pun tidak tega meminum minuman itu sebelum mereka meminumnya. Dan ia juga tidak memberikannya kepada anak-anaknya yang menangis kelaparan. Maka ia memilih duduk di dekat mereka, menanti mereka terbangun. Dengan minuman itu tetap di tangannya. Malam pun berlalu, ia tetap terjaga hingga fajar menyingsing. Ketika akhirnya orang tuanya terbangun, ia segera memberikan minuman itu kepada mereka. Ya Allah, doanya penuh harap. Jika semua yang kulakukan itu benar-benar semata-mata karena mengharapkan ridhomu, dan bukan karena ria atau pujian manusia, maka tolonglah kami. Berikanlah jalan keluar dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit. Sebuah celah kecil terbuka, namun masih belum cukup untuk mereka keluar. Cahaya mulai merembes masuk, menandakan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Doa. Orang kedua, menahan diri dari dosa karena takut kepada Allah. Kemudian orang kedua pun mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, putri pamanku sendiri. Aku mencintainya lebih dari segalanya. Cinta yang begitu kuat menguasai hatiku. Aku berusaha mendekatinya, namun ia menolak. Suatu ketika wanita itu datang kepadaku dalam keadaan sangat membutuhkan. Ia meminta pertolongan karena desakan ekonomi. Maka aku menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat yang buruk. Aku memintanya untuk menyerahkan kehormatannya kepadaku. Ia pun pasrah menerima, demi mendapatkan uang 120 dinar. Orang itu melanjutkan, ketika aku telah menguasainya, duduk di antara kedua kakinya, saat aku hampir melakukan perbuatan keji itu, wanita itu menatapku dengan air mata dan berkata, "Takutlah kepada Allah. Jangan engkau pecahkan kehormatanku kecuali dengan cara yang halal." Ucapan itu menggetarkan hatinya. Tiba-tiba rasa takut kepada Allah menyeruak ke dalam jiwanya. Ia pun segera bangkit dan meninggalkannya, padahal hawa nafsunya sedang membara. Ia tidak mengambil kembali dinar yang sudah diberikannya, dan tidak pernah memintanya lagi.
Ya Allah, ucapnya dalam doa, jika apa yang kulakukan ini benar-benar karena mengharap ridha-Mu semata, bukan karena ingin dipuji atau dianggap mulia oleh manusia, maka bukalah gua ini untuk kami. Batu besar itu pun bergerak kembali. Celahnya semakin lebar, namun masih belum cukup untuk membuat mereka keluar. Doa orang ketiga, kejujuran dalam mengemban amanah. Lalu orang ketiga pun berdoa dengan suara lirih, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, aku pernah menyewa beberapa buruh untuk bekerja padaku. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan, aku membayar upah mereka. Namun, satu orang dari mereka tidak datang untuk mengambil upahnya. Aku simpan upahnya itu dan mengelolanya, menanamkan dan mengembangkannya, hingga menjadi harta yang besar. Ternak, unta, sapi, kambing, dan juga hamba sahaya. Bertahun-tahun berlalu, hingga akhirnya lelaki itu kembali dan berkata, "Wahai hamba Allah, berikanlah upahku." Aku pun menunjukkan kepadanya seluruh harta yang berkembang itu dan berkata, "Semua ini adalah milikmu, ambillah." Dia mengira aku sedang bercanda atau mengejeknya, namun aku berkata dengan jujur, "Aku tidak mengejekmu, ambillah semuanya." Dan benar, ia menggiring seluruh hartanya, tidak meninggalkan sedikit pun, dan aku tidak meminta kembali walau satu koin. Ya Allah, pintanya dengan tulus, jika aku melakukan ini karena mengharapkan keagungan-Mu dan menjunjung amanah sebagai bentuk takwa kepadamu, maka tolonglah kami dan bukakan jalan dari gua ini. Tiba-tiba, batu itu benar-benar bergeser, membuka mulut gua sepenuhnya. Mereka bertiga pun dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari keterjebakan menuju kebebasan, dari kesempitan menuju kelapangan, hikmah dan renungan. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai hadits syahih. Ia bukan sekadar cerita lama, melainkan pelajaran hidup yang mendalam. 3 amal saleh yang lahir dari hati yang tulus menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dalam situasi yang mustahil menurut logika manusia. Orang pertama mengajarkan keutamaan berbakti kepada orang tua, sesuatu yang menjadi pintu keberkahan hidup. Ia menahan lapar dan kantuk, memilih menunggu dengan sabar demi menghormati orang tuanya. Dalam budaya Islam, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Orang kedua menampilkan kekuatan menahan hawa nafsu dan menjaga kehormatan wanita, bahkan saat godaan berada di puncaknya. Ketika manusia mampu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah dalam kesendirian, itulah tanda keimanan yang sejati. Sementara orang ketiga memberikan teladan tentang kejujuran, amanah, dan keluhuran budi. Ia tak hanya menjaga harta yang bukan miliknya, tetapi mengembangkannya, lalu memberikannya kembali dengan ikhlas. Ketiganya menunjukkan bahwa amal saleh yang tulus, tanpa pamrih, yang dilakukan semata karena Allah, memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menjadi syafaat di dunia dan di akhirat. Ia mampu membuka jalan saat segala kemungkinan tertutup. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua ini bukan sekadar cerita untuk dikenang, tapi pelajaran hidup yang abadi. Setiap karakter mencerminkan nilai moral yang luhur, bakti kepada orang tua, menjaga kesucian diri dan kehormatan orang lain, serta amanah dalam memelihara hak orang lain. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kompromi ini, amal saleh seringkali dianggap sepele. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa amal kecil yang dilakukan dengan keikhlasan hati, tanpa pamrih dan semata karena Allah, bisa menjadi sebab datangnya pertolongan luar biasa dalam kesulitan yang tak terduga. Kejujuran, rasa takut kepada Allah, dan cinta kepada orang tua bukanlah nilai usang. Justru nilai-nilai itulah yang mampu menyelamatkan seseorang dari situasi paling gelap dalam hidupnya. Sebab ketika semua pintu tertutup, hanya amal yang tulus karena Allah lah yang bisa membuka jalan keluar. Semoga kisah ini menghidupkan kembali semangat kita untuk memperbaiki niat dalam setiap amal dan menjadikan kebaikan sebagai bekal bukan hanya untuk akhirat, tetapi juga penyelamat di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.